Jadi penyelamatan yang dilakukan Yesus adalah supaya mereka percaya bahwa dia adalah utusan Elohim untuk mereka. Mereka harus menerima dia sebagai utusan dan mengikuti ajaran dia sebagai utusan. Menerima Yesus artinya bukan melakukan penyaliban. Orang-orang Yahudi ketika menerima Yesus tidak akan mungkin menyalibkan, titik. Tidak mungkin menyalibkan. Sekiranya seluruh orang Yahudi, orang Farisi, ahli Torah, imam kepala mau menerima Yesus, maka penyaliban itu nggak ada. Maka mereka semuanya selamat karena telah menerima Yesus. Justru karena di antara mereka ada yang tidak menerima Yesus, mereka lah yang menyalibkan. Dan penyaliban ini adalah wujud nyata iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus rancang kepada kaum Bani Israel. Berjalan waktunya, iblis setelah memenangkan peperangan dengan cara dia menyalib, iblis tidak berhenti sampai di situ. Iblis menjual penyaliban itu ke seluruh penjuru bumi agar banyak orang yang percaya terhadap karyanya, bahwa penyaliban itu untuk menebus dosa, penyaliban itu untuk menyelamatkan manusia dengan memakai nama Yesus. Padahal penyaliban itu justru adalah cara iblis untuk menghentikan misi penyelamatan manusia melalui para nabi, termasuk Yesus. Sekiranya mungkin, sama seperti Nabi Muhammad, sekiranya mungkin ketika Nabi Muhammad diracun, pada saat dia minum racun dan dia mati, berarti misi penyelamatan yang didatangkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi melalui Nabi Muhammad berhenti seketika itu juga. Harus ada pelanjutnya lagi. Tetapi karena dia adalah nabi terakhir, nabi penutup, maka dia tidak jadi dibunuh oleh wanita tersebut. Maka ajarannya berlanjut sampai selesai. Berlanjut hingga tamat Islam itu diajarkan. Barulah kemudian beliau diangkat. Nah, Yesus masih akan ada lagi roh penghibur lain yang akan datang melanjutkan tongkat estafet. Maka ketika dia terancam ingin dibunuh, Elohim pencipta yang mengutusnya itu mengangkatnya, menyelamatkan dia. Iblis salah tangkap, iblis salah salib, dan kemudian mereka menganggap bahwa itu adalah Yesus. Maka daripada rugi, dijuallah kemudian nama Yesus itu ke dunia lain, ke seluruh dunia maksudnya, untuk supaya orang-orang bisa binasa dengan pengajaran yang mereka lakukan. Itu fakta. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis akan menyesatkan banyak orang. Nah, apa yang dijual kemudian oleh iblis untuk menyesatkan orang? Yesus mati menumpahkan darah untuk dosa-dosa kalian, sehingga pelaku dosa itu bertepuk tangan. Hore, ada penyelamat kita. Boleh kita korupsi, boleh kita, boleh. Sebab ada pendamai dosa kita. Bukan hanya dosa kita, tapi pendamai dosa dunia. Maka mereka nyaman hidup di bumi ini, bermaksiat, jalan terus. Yang penting sudah ada penebus. Inilah yang iblis inginkan. Padahal penyaliban itu, sekali lagi, penyaliban itu adalah bentuk nyata penolakan orang-orang Yahudi terhadap keselamatan yang Yesus tawarkan. Sekiranya Yesus diterima oleh seluruh Bani Israel pada saat itu, orang Farisi menerimanya, manut kepada Yesus, maka mereka semua memperoleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, dengan adanya hidup kekal kepada mereka Bani Israel seluruhnya, maka penyaliban itu tidak akan pernah ada. Dan apa yang terjadi? Seketika tidak ada penyaliban, seluruh Bani Israel menerima Yesus, maka yang ramai sinagoge bukan gereja, yang ramai hari Sabtu bukan hari Minggu, yang ramai kemudian adalah jangan makan babi, bukan pesta babi, yang ramai tauhid satu Tuhan, bukan tiga pribadi Tuhan. Andai saja Yesus berhasil menyelamatkan, sayangnya Yesus tak berhasil. Yang berhasil iblis, menyesatkan banyak orang. Maka Tuhan yang Maha Pengasih mengutus kemudian nabinya yang penutup untuk meluruskan kembali ajaran Yesus yang telah dibengkokkan. Itu saudara, yang harus Anda pahami itu. Sekali lagi, sebelum Anda tanggapi ini. Andai saja Yesus diterima oleh kaumnya Bani Israel, penyaliban itu tidak ada.
Apa yang terjadi seketika penyaliban itu tidak ada? Seluruh Bani Israel selamat memperoleh hidup yang kekal. Titik. Silakan. Saya bacakan ini Bang Zuma di dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan mengatakan begini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau ular dan perempuan ini, antara keturunanmu ular dan keturunan Hawa perempuan ini. Jadi keturunan Hawa adalah Yesus, keturunan ular yaitu ular-ular beludak, yaitu mereka imam-imam kepala ahli Taurat. Itulah terjadi Bang. Lalu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu ular, dan engkau ular akan meremukkan tumit. Tumit itu bicara tentang disalibnya dia Bang. Tetapi iblis remuk kepalanya, artinya apa Bang? Idenya dia, kehendaknya iblis itu tidak bisa masuk ke dalam diri Yesus. Gagal dia. Waktu dia menawarkan di dalam Lukas 4 ayat 5, 6, 7, 8, begini dia. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jika engkau Yesus menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus tidak mau. Apa yang dikatakan Yesus? Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Disinilah iblis tidak bisa melakukan tipu daya kepada iblis seperti yang dilakukan kepada Hawa. Di sana Hawa terperdaya sehingga dia mau sama dengan seperti Allah. Dia mau hidup suka-suka sendiri, tidak mau perintah, tidak mau hukum. Tetapi Yesus dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 1, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku Daud, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yesus duduk diam Bang, dengar suara Bapaknya. Kamu harus dengar perintah Bapa dan lakukan. Jangan dengar suara Bapa yang lain, dia lakukan Bang. Makanya musuhnya itu tidak berdaya, karena Yesus tidak taat. Dia tidak mau berontak terhadap apa yang digariskan oleh Bapaknya. Di dalam Yesaya 53:10 itu, apabila ia menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Matius 26-nya, waktu itu hampir Yesus tidak mau Bang. 26 ayat 39. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saat itu Yesus sampai tidak mau Bang, tidak mau menjadi tebusan. Tetapi di akhir doanya, kehendakmu saja yang jadi. Karena Yesaya 53:10 itu dia laksanakan. Makanya Yesus setelah mati, dia tidak dibiarkan di dalam dunia orang mati atau di dalam kebinasaan. Dibangkitkanlah Yesus. Setelah dibangkitkan, Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Iblis tidak dapat berbuat apa-apa oleh Yesus Bang, nggak bisa lagi. Makanya dia bisa menghakimi semua orang. Nah, ditebuslah orang-orang yang sudah mati sana, waktu hidupnya baik-baik aja, ya akan masuk ke surga. Tapi kalau dalam hidupnya itu tetap jahat sampai mati, ya ditinggalkan Bang. Nah, tetapi sejak Yesus datang Bang, di dalam Matius 19 dikatakan di sana, 19 ayat 16 dan selanjutnya, di ayat 21-nya, waktu ia bicara kepada anak muda, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi ada dua tipe Bang, orang yang menaati hukum Taurat sama yang mau ikut Yesus, mau sempurna.
Sebab di dalam Matius 5-nya itu Bang, 5 ayat 48, Yesus ajarkan bahwa karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kalau orang mau mengikut Yesus, dia akan sempurna menjadi anak Bang. Tetapi kalau orang melakukan hukum Taurat, cukup dia baik, itu juga sudah bisa masuk surga, tapi tidak bisa menjadi anak. Dia akan jadi anggota masyarakat kerajaan surga. Kalau menjadi anak, dia masuk rumah Bapa Bang. Nyaman kan begitu Bang? Oke, baik. Jadi ada dua hal yang ingin saya tanggapi di sini. Yang terakhir tadi terkait dengan orang akan masuk ke rumah Bapa dengan nyaman sempurna. Saya tanggapi nanti di terakhir. Saya ingin tanggapin pernyataan saudara terkait Kejadian 3 nomor 15. Tuhan mengadakan permusuhan keturunan iblis dan keturunan Hawa. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda mendudukkan Yesus di sini sebagai peremuk kepala, faktanya Yesus yang diremukkan. Kalau Anda mengatakan yang disalib ini adalah Yesus, Yesus kalah total. Yesus kalah total. Karena yang menolak Yesuslah yang mau Yesus disalib. Sedangkan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 nomor 30, Yesus menerangkan dengan sangat jelas, tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis ini sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Iblis tidak berkuasa. Orang-orang yang ingin menghentikan misi penyelamatan Yesus, melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya, itu nggak berkuasa, kata Yesus. Jadi ketika iblis merasuki Yudas, nonsen. Imam kepala melakukan kesaksian palsu, nonsen, bullshit, zong itu semua. Mereka membuat tipu muslihat, zong itu semua. Mereka tidak berdaya dan tidak berkuasa sedikit pun atas diri Yesus. Jadi yang disalib bukan Yesusnya. Yesus disalib itu diangkat oleh Allah langsung ke langit. Karena iblis tak berdaya kemudian untuk menghadapi Yesus. Itu perkataan Yesus itu sendiri. Yohanes 14 nomor 30. Tidak lama lagi aku berkata-kata denganmu. Berarti yang berkata-kata setelah penyaliban itu bukan aku. Sebab penguasa dunia ini telah datang, dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak? Kata Yesus, enggak. Ketika mereka melakukan kesaksian palsu, berhasil nggak? Kata Yesus, enggak. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, berhasil nggak? Enggak. Kenapa tidak berhasil? Karena tempat perlindunganku adalah Elohim. Elohim tidak akan tinggal diam. Ketika kemudian orang-orang jahat bekerja sama dengan iblis ingin mencelakakan aku, Elohim gak mungkin diam. Aku orang yang dikasihinya. Dia tidak akan membiarkan aku seorang diri. Jadi ketika saudara mengambil Kejadian 3 nomor 15, lalu Yesus yang mati disalib, berarti antara Yesus keturunan Hawa dan juga iblis yang adalah keturunan iblis itu sendiri, ular tua, lebih berkuasa terhadap Yesus. Kalau begitu lebih berkuasa. Kenapa? Iblis berhasil menyalib Yesus. Kalau Anda mengatakan dia kan bangkit pada hari ketiga, tunggu dulu. Kata Yesus yang bangkit keluar itu adalah iblis itu sendiri. Di mana Yesus katakan yang Anda singgung tadi, Matius 12, angkatan jahat ini, orang-orang jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda kepada orang jahat selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang jahat. Berarti yang keluar dari kubur adalah penguasa dunia. Siapa penguasa dunia ini? Ya iblis. Sekarang Anda membaca dalil Lukas 4, Matius 4, nomor 6, nomor 7. Iblis datang menawarkan kuasa kepada Yesus. Yesus, ke dia, sini, sembah aku. Aku akan berikan segala kemegahan dunia, kerajaan dunia kalau engkau menyembah aku. Sebab aku, iblis, berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nomor 13-nya dikatakan, ketika iblis selesai mencoba Yesus, maka iblis mundur mencoba Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Pertanyaannya, apakah Yesus menerima? Apakah Yesus menerima
kuasa dari iblis? Tidak. Apakah Yesus ini berkuasa atau tidak? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah itu masih berlaku bagi Yesus? Masih berlaku. Berarti Yesus tidak menerima kuasa itu? Tidak pernah. Iblis menawarkan, Yesus tidak terima. Lalu siapa yang keluar dari kubur dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Yesus tidak terima. Siapa dia? Kata iblis, aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Apa yang terjadi setelahnya? Orang Kristen menganggap yang keluar dari kubur ini adalah Yesus. Oh, dia menyelamatkan kita karena dia mengalahkan maut. Itu menurut tanggapan orang-orang Kristen. Padahal Yesus sendiri mengatakan, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Kalau kita membaca Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Sekarang dunia ini dihakimi, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Sekarang, masa Yesus dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur dong. Kenapa bisa? Baca Yesaya 14 nomor 15. Ternyata iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur. Yang keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang dilemparkan keluar dari alam kubur adalah iblis. Yang memakai nama Yesus adalah iblis. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Iblisnya akan menyesatkan banyak orang. Berarti iblisnya datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus. Maka yang tadi setelah kemudian Yesus itu menyelamatkan Bani Israel dengan cara penginjilan, dihentikan dengan oleh orang-orang yang membenci Yesus, yang tidak menerima Yesus dengan menyalibkan, diramu oleh iblis bahwa pembenci-pembenci Yesus berjasa memberikan keselamatan kepada pengikutnya, yaitu Kristen. Padahal penyaliban itu berasal dari orang-orang yang membenci. Penyaliban itu berasal dari orang yang tidak suka dan tidak percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, sekali lagi saya katakan, dengan Anda membawa narasi Kejadian 3 nomor 15, berarti Yesuslah yang dihancurkan oleh iblis, bukan Yesus yang menghancurkan iblisnya. Kebalik berarti. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait Anda mengatakan kita harus sempurna sama seperti Yesus sempurna, Bapa sempurna. Saudaraku, Anda mengambil Matius 5 nomor 48 kalau saya nggak salah. Nah, ketika Anda ingin sempurna sama seperti Bapa sempurna, jangan lupa ambil data nomor 21, 22, 23, 24, 25, 26 sampai kepada poin 48. Apa itu? Untuk menjadi sempurna, diantaranya adalah ketika engkau memandang wanita dan mengingini dalam hatimu, engkau sudah bersinah. Untuk itu cungkil matamu. Supaya kau sempurna, cungkil mata. Supaya kau sempurna, potong tanganmu. Apakah Kristen sudah melakukan itu? Atau loncat aja langsung ke 48 sebagai obat kuping? Harus sempurna sebagaimana Bapa sempurna. Hei saudaraku, Yesus mengatakan di awal nomor 20-nya, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Kalau kau tidak mencungkil matamu setelah kau melihat perempuan dan mengingini dalam hatimu, kau tidak akan masuk surga. Ketika kau mengatakan jahil kepada saudara-saudaramu, engkau akan ada di neraka yang menyala-nyala sebelum kau bertobat dan meminta maaf kepada saudaramu. Potong tanganmu jikalau engkau mengambil milik kepunyaan orang lain. Apakah Kristen sudah lakukan itu? Tidak, Kristen lakukan. Padahal di gereja, mohon maaf nih, wanita-wanita datang dengan rok pendek, munafik. Kalau seperti Bibi Lung ini tidak menyukai dan tidak mengingini perempuan yang seksi di gereja, munafik. Munafik. Begitu juga pendeta, begitu juga pastor. Bang Jom. Ya. Ambil kesimpulan, kan saya kan baru belajar ini kan, so agak pusing ini, terlalu banyak ayat-ayat yang dikeluarkan. Iya, sabar dulu, sabar sedikit. Judulnya cuman singkat. Iya. Percaya Yesus tidak binasa. Artinya kalau percaya Yesus jangan menjadi Kristen. Titik. Jangan terima salib kalau percaya Yesus, karena penyaliban itu berasal dari orang-orang yang tidak percaya. Bukan itu kesimpulannya. Begini Bang. Itu kesimpulannya. Nah, sekali lagi yang tadi, tunggu. Maka ketika Anda ingin sempurna, jangan jadi Kristen. Cungkil mata, potong tangan kalau mau sempurna. Menjadi pengikut Yesus, yaitu orang-orang Yahudi. Saya kira begitu.
benar kata saudara Bibilong, dia mulai bingung nih, udah mulai dia sesak napas. Kembali kepada tema, pusing. orang percaya kepada Yesus menyalibkan atau tidak menyalibkan. Nah itu, silakan. Begini Bang Jom. Siap. Yang Thank you teman-teman yang di YouTube. Yang percaya Yesus Saudara tidak Bintang, binasa. Karena saya orang Katolik, saya percaya bahwa yang percaya Yesus itu tidak binasa. Itu kan sudah dituangkan juga dalam Alkitab, ya kan? Nah, Ya kalau percaya Yesus jangan disalib. kenapa? Kalau percaya Yesus jangan disalib Yesusnya. Iya kan, bukan saya yang salib toh. Nah kalau Orang-orang begitu yang tidak percaya. minimal jangan kau terima salib itu. Harus kau benci salib itu. Begitu. Loh. Loh. Mereka yang menghentikan Yesus sehingga Yesus tidak sampai kepada kita. Yesus datang itu sudah dibuatkan untuk penebusan umat manusia. Nah itu ajaran Kristen itu mah. Begini, belum putus. Soal salib ini kan sebuah hukum pada zaman itu. Untuk orang yang Untuk orang yang melakukan kejahatan atau untuk apapun itu. Yesus Intinya ada kejahatan. penyaliban itu adalah sebuah hukum di suatu negara atau di suatu Yesus ada kejahatan. menurut orang-orang yang tidak percaya dia melakukan kejahatan karena dia itu dia. menyamakan dia dengan Bintang. Sang Pencipta. Oke. Itu dia. Berarti penyaliban itu adalah karya orang yang tidak percaya kan? Kenapa? Penyaliban itu adalah karya orang yang tidak percaya. Betul. Udah selesai sudah. Tapi kalau sesuai dengan nubuatan atau wahyu. Nah itu pekerjaan Kristen Ya. itu. Comot-comot Bukan. kitabnya orang untuk Bukan memperbalikkan comot-comot. fakta. Nanti setelah kamu ngambil kitabnya Yahudi kuputar-putar, nanti penyaliban itu adalah jalan keselamatan yang tadinya adalah jalan yang tidak diridhoi. Jalan orang-orang yang membenci Yesus itu menyalib. Nanti Anda rubah tuh. Salib itu jalan keselamatan. Padahal salib itu adalah jalan orang yang membenci Yesus. Saya bukan bilang salib itu seharusnya jalan keselamatan, karena salib itu adalah sebuah hukum pada waktu itu untuk menghukum orang yang bersalah, toh makanya sekarang itu orang-orang percaya bahwa salib itu keselamatan. Tapi pada intinya bukan salib itu yang menjadi keselamatan, tapi kematian itu yang menjadi keselamatan. Andai Yesus umur panjang sampai hari ini, Yesus akan menjadi penyelamat dunia. Andai kan dia umur panjang mengajarkan penginjilan kepada seluruh manusia, maka dia penyelamat dunia. Bukan, Bang. Tapi jalannya, misinya dihentikan sama iblis Bukan. dengan cara disalib. Tapi sayangnya bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Kalau dia datang untuk hidup selamanya di dunia ini, berarti runtuhlah wahyu-wahyu sebelum itu. Nah, itu wahyu-wahyu yang Anda maksud itu adalah pekerjaan-pekerjaan orang-orang di luar Yesus itu untuk menjual Yesus. Bukan, Bang. Itu kan sudah dinubuatkan tentang. Nah, itu nubuatan Yesus lagi, datang. nubuatan lagi. Ngambil kitabnya orang, menunjukkan kemudian ajaran Bukan Kristen kitabnya nubuatan. orang, kan begini, Bang Jum. Toh semua nabi, toh dari awal sampai nabi sebelum Yesus itu kan orang-orang Yahudi. Terus? Bukan semua orang Yahudi, maksudnya itu semua menceritakan tentang kedatangan Sang Mesias. Ya, itulah aku bilang. Ya kan? Harusnya dia diselamatkan. Makanya Yesus disunat. Yesus disunat kenapa? Karena dia mengikuti hukum Taurat. Iya. Terus kenapa kamu tidak mengikuti pekerjaan Yesus kalau mau selamat? Saya tidak mengikuti pekerjaan Yesus karena saya bukan orang Israel dan saya tidak. Saya bukan Karena itulah Yesus mengikuti hanya untuk hukum Bani Taurat. Israel. Nah, Karena itulah. Bukan Yesus yang untuk Bani Israel, tapi hukum Taurat dan Musa itu untuk Bani Israel. Karena dia menceritakan nabi-nabi itu kan datang mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Sampai Yohanes yang dimandikan di Sungai Yordan,
Itu dia datang untuk Yesus. Iya, iya. Semua yang kamu lakukan, yang kamu sampaikan terkait Yesus itu betul. Yang tidak betul itu ketika Anda menerima penyaliban itu sebagai jalan keselamatan, itulah yang tidak betul. Begini, bukan begini. Karena Yesus mati di kayu salib, maka saya percaya kematian itu sebagai penebusan. Nah, Kalau waktu itu, tunggu dulu, belum putus. Belum putus. Kalau hukum yang berlaku pada zaman itu, dilempar batu atau digantung, dihukum gantung, saya percaya sekarang bahwa hukum gantung itu juga sebagai kebangkitan, kemenangan, sekarang Yesus itu menyelamatkan manusia dengan cara disalib atau dengan cara penginjilan? Yesus menyelamatkan umat manusia, dengan cara penginjilan. Nah, itu pintar. Terus siapa yang menyalib? Siapa yang menyalib? Siapa yang menyalib? Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Belum selesai, Bang Dum. Yang salib itu kan orang tidak percaya. Itu. Terus kenapa jadi penyelamatan dia? Kenapa jadi pahlawan? Kenapa dia jadi penyelamat kalau begitu? Bukan orang-orang yang salib itu yang penyelamat, tapi lalu? Darah Yesus lah, pengorbanan Yesus. Lah, gimana ceritanya darah Yesus? Sementara penyaliban itu adalah upaya-upaya untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Kok sekarang Anda ramu? Darahnya lah. Itu ajaran yang muncul belakangan, kebilang. Yang kalian usung sehingga segala macam tetep bengek dari kitabnya Yahudi kalian ambil untuk mencocokkan kejadian itu, padahal intinya di endingnya itu di awal. Orang yang menyalib Yesus itu orang percaya atau bukan orang percaya, itu endingnya. Kalau penyaliban itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya, berarti penyaliban bukan menyelamatkan. Akan tetapi kalau disalibkan oleh orang-orang percaya, berarti yang menginginkan penyaliban itu adalah Elohim. Elohim yang melakukan. Coba Anda baca Yohanes 8:37-44. Kenapa orang-orang ingin membunuh Yesus? Menurut Yesus karena mereka tidak memperoleh firman di dalam diri mereka. Andaikan saja pembunuhan Yesus itu sudah dibuatkan, maka para pelaku pembunuhan itu adalah pelaku firman semuanya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai pelakunya. Karena sudah difirmankan, maka aku sebagai eksekutornya. Aku sang pembunuh dan iblis sang penguasa pada saat itu adalah pelaku firman yang sudah Tuhan lakukan, kerjakan, nubuatkan di masa-masa yang lampau. Faktanya, kata Yesus dalam Yohanes 8:37, engkau ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Berarti nggak ada nubuatan di dalam diri mereka. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu murni karena kebencian. Kalian mengatakan nubuatan itu setelah kalian menerima salib, terlanjur menerima salib. Gimana supaya punya legalitas ini? Oh ya udah, kita bilang aja itu sudah dinubuatkan, titik. Ini sudah dibuatkan, ada di dalam Yesaya ini, ada di dalam itu kan cocokologi supaya yang kalian terima dari iblis itu seakan-akan berasal dari Tuhan. Bang Jom, yang percaya itu tidak binasa, yang tidak percaya binasa, ya kan? Nah, orang-orang yang salib pada waktu itu sebetulnya itu sudah tercampur baur dengan politik juga pada. Iya, memang betul. Betul, ya, bukan tercampur baur. Jadi, memang politik yang menyebabkan mereka ingin membunuh Yesus. Bukan karena nubuatan. Tapi sebagai kita orang Katolik, kita tidak melihat bahwa itu melihat secara bersamaan dengan politik kejadian pada masa itu, Bang Jom. Sekarang begini. Simpulnya begini, Saudara Bibilung. Simpulnya begini. Orang yang menyalib Yesus masuk surga enggak? Masuk surga. Berarti pahlawan dong. Bapa, ampunilah mereka sebab apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak ampuni enggak? Ya ampunilah. Nah, dalilnya di mana Bapak mengampuni orang-orang yang melakukan kemaksiatan? Membunuh orang benar, di mana dalilnya Bapak mengampuni?
Anda baca Mau Keluaran bicara dulu. 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Bapa tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Itu dalil, Bung. Tapi bagi Allah kan ada pengecualian. Kok ngatur? Kecuali Itu yang saja dia menyalib berani. Yesus mana ada? Hei, Amsal 6:16, 6 kekejian di dalam diri Tuhan dan 7 perkara yang dibenci, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Penyaliban itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Elohim. Bang Jom, dia buat pengecualian. Kenapa? Contoh saja orang yang Itu bersama maumu. Yesus, di sampingnya kan ada 2 orang. Itu maumu, Satu karena percaya dia masuk. karena kau nerima salib. Bukan. Ini Alkitab yang bicara ini. Iya, karena Bible itu Hari dibangun ini juga kau akan bersamaku untuk di menggiring rumah Bapa. manusia percaya kepada penyaliban. Itu dibangun, itu konsep itu dibangun untuk percaya orang kepada penyaliban. Di situ ada kerja iblis juga. Bukan hanya sekedar ingin membunuh Yesus setelah itu iblis tidur, enggak. Termasuk menjual nama Yesus ke seluruh dunia agar dijadikan sebagai penebus, agar dijadikan sebagai Tuhan selain daripada Elohim. Itulah misi iblis itu. Yesus sudah sampaikan kok, waspadalah wahai murid-muridku kepada penyesat iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Iblis ini akan menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus. Dengar Bang Jom. Toh? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang melakukan penyalipan itu, toh kan mereka tidak tahu Nggak tahu apa yang apa? mereka lakukan. Kata siapa mereka nggak tahu? Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu apa kalau itu bukan pelanggaran, gitu maksudnya. Maksudnya di situ mereka tidak tahu kalau yang dibunuh itu sebenarnya bukan Yesus, tetapi aku Yudas. Ampunilah Dalilnya mereka. mana? Dalilnya mana coba? Oke. Keluarkan. Cepat. Sekarang saya tanya sebelum saya buat dalil. Mereka tidak tahu apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ayo. Apa yang mereka tidak tahu? Karena mereka itu kan disuruh Bang Jom. Apa yang mereka tidak tahu? Algojo itu, Mereka Algojo tahu, itu disuruh. mereka Jadi yang melakukan masuk tipu neraka muslihat. itu hakim. Mereka tahu, mereka melakukan kesaksian palsu. Mereka tahu membunuh Yesus karena takut bangsa mereka dirampas oleh Roma. Lalu apa yang mereka tidak tahu maksud dari yang berkata itu? Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yang mereka tidak tahu itu maksudnya adalah mereka tidak tahu kalau aku ini bukan Yesus. Dalilnya mana coba? Lukas 22 nomor 69. Markus 16 nomor 12. Apa yang mereka tidak tahu? Mereka tahu semuanya. Yang mereka lakukan itu adalah tipu daya. Yang mereka lakukan adalah tipu muslihat. Yang maksudnya di situ, Bapa ampunilah mereka. Dia nggak tahu loh kalau aku ini bukan Yesus. Itu Lukas maksudnya. berapa Bang Jun? Lukas 22 nomor 69. Bukti bahwa yang berbicara di situ bukan lagi Yesus. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Itu Kuasa. siapa yang berbicara di situ? Yesus. Siapa yang sudah duduk di sebelah kanan Bapak di atas? Yesus. Ada berapa Yesus? Satu. Satu berbicara di bumi, satu sudah duduk di atas. Kok satu? Ayo. Ayo. Nah, Ayo. itu pemahamannya terlalu Terlalu apa? Terlalu benar. Terlalu benar. terlalu lurus. Terlalu benar. Terlalu benar. Orang-orang terlalu tidak mengenal. benar. Orang-orang yang sedang menyidang oknum ini tidak mengenal. Apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau adalah Mesias, anak Elohim? Buat apa lagi Kalau aku begitu, menjawab? Bang, Buat apa Bang lagi Jom. aku menjawab? Sudah terlalu jauh kau menggiring aku. Mulai dari penangkapan, kau seret aku, kau tampar aku. Bang Baru Jom. sekarang saya harus mengaku aku Bang bukan Jom, Yesus gitu. Sorry lah, Bang. kau udah nampar aku, kau udah ini. Untuk apa lagi? Untuk apa lagi aku menjawab itu semua? Percuma.
Sedangkan Bang aku Juma. ini, tunggu, aku ini adalah cara Tuhanku membalas kejahatanku karena telah kemudian mengkhianati guruku. Amsal 21 nomor 18. Aku menjadikan pengkhianat sebagai ganti orang yang benar. Oke, orang fasik aku jadikan sebagai penebus orang yang jujur. Aku ini orang fasik, penerima suap. Aku ini pengkhianat yang mengkhianati guruku. Maka aku dijadikan tumbal untuk mengganti guruku. Jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak bisa. Sehingga ketika, apakah engkau Yesus, anak Maria? Apakah engkau Mesias? Untuk apa lagi aku berbicara? Percuma, percuma. Mulai sekarang, Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Berarti yang disalib ini siapa? Yesus lah. Dua Yesus berarti ya? Satu. Jadi Bang Jum, dia mengampuni. Ular Dia apa ini. yang ada dalam dirimu, kawan? Kalau dia bukan Yesus, kalau dia bukan Yesus, kenapa dia berani bilang ke orang yang di sampingnya hari ini juga? Apakah itu terbukti? Apakah orang itu betul-betul ke surga Firdaus hari itu juga? Kalau mau orang main bukti-buktian susah tuh Bang Jum. Iya, apakah orang itu melayang ke surga? Oke, sekira demikian Bang Suki. Nanti suatu saat lagi kita jumpa lagi Bang. Kita naikkan yang lain. Terima kasih sudah diskusi dengan baik. Iya, sama-sama. Baik. Makasih saudara. Thank you. Makasih. Saya izin turun. Oke, makasih. Masya Allah. Kamu berani sendiri di sini? Berani? Berani lah. Nah, itu tadi Bang Jum, toh. Karena Yesus datang untuk mati dan hidup, itu kan sudah diwahyukan di Yesaya toh. Di Yesaya. Yesaya itu saudaraku, Yesus ulas loh Yesaya itu, Yesus uraikan Yesaya itu. Di mana Yesus menguraikan Yesaya 53 itu? Di mana? Kamu sudah pernah baca? Ini ada nih. Ini. Di Matius 23. Yesus menguraikan itu. Orang-orang yang kemudian diceritakan di dalam Yesaya 53 itu sudah dibahas oleh Yesus dalam Matius 23. Coba kamu baca Matius 23 nomor 30 sampai 39. Kan Bang Juma tadi bilang mana wahyunya nabi sebelumnya bahwa Yesus datang untuk mati, ya kan? Ya. Iya. Yang itu ada itu Yesaya 535. Itu bukan Yesus. Itu siapa dong? Siapa tuh? Baca keterangan mulut dari baca mulut Yesus, keterangan dari mulut Yesus. Baca keterangan mulut Yesus. Baca keterangan dari mulut Yesus. Enggak, Yesus yang menerangkan. Yesus yang menerangkan Yesaya 53 itu. Biarkan Yesus yang menjelaskan. Jangan saya. Kita jangan sampai ke Yesus dulu, kita dulu lah. Yesus yang menerangkan. Anda seketika ini mengambil Yesaya 53 dan Anda mengatakan itu Yesus, padahal Yesus mengatakan itu bukan untuk dia. Yesus yang menerangkan itu bukan untuk dia. Di mana dalilnya mana? Matius 23 nomor 30 sampai 39. Silakan. Matius 23. Subhanallah, sahabat Kikocek. 23 mulai 27 deh. Mulai 27 sampai nomor 36 deh. Silakan Anda baca. 23, 27, 26. Matius 23 nomor 27 sampai 36. Tapi jangan kau kaget ya. Baca. 36. Iya, baca. Yang keras biar tetangga pada bangun. Kemudian serdadu-serdadu wali Matius 23 nomor 27 mulainya. Aduh, sudah minum kopi padahal. 23, 27.
Sampai 36. Katanya, toh? Katanya. Tetapi kejahatan apakah yang Kenapa bisiut gitu? Matius 23 nomor 27. 27. Ah. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi di sebelah dalamnya penuh tulang dan berbagai jenis kotoran. Apa? Apa Baca yang lagi. mau Bang jelaskan? Baca terus sampai nomor 36. Celakalah kamu hai ahli Taurat, orang Farisi, hai orang-orang munafik. Nomor 28 apa dikatakan di sana? Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tapi di sebelah dalammu, apa yang kata Yesus? Penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nomor 29. Terus, celakalah kamu hai ahli Taurat, wahai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kami. Betul dalilnya seperti itu? Tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu itu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan dirimu dari neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh, separuh di antara mereka kamu salibkan, yang lain kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu, dan kamu aniaya di kota-kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Itulah orang-orang yang dibunuh, yang diceritakan di Yesaya 53 dan seterusnya, bla 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 dan seterusnya. Bukan Yesus. itu ada disalib. Iya, keturunan orang-orang yang menyalib nabi-nabi saja tidak lolos dari api neraka jahanam. Itu dalilnya. Anak, bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka? Enggak mungkin, enggak mungkin. Enggak mungkin. Jadi kalau Anda menerima salib, mimpi masuk surga, itu mustahil. Karena Yesus aja mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Separuh dari ahli Taurat, separuh dari nabi yang diutus kepadamu, engkau salibkan, engkau bunuh, engkau sesah. Bagaimana mungkin engkau lolos dari api neraka? Dan kata Yesus, nomor 36-nya dengarkan, kata Yesusnya apa? Dan semua ini akan ditanggung angkatan ini. Makanya Nabi Muhammad datang jauh dari angkatan tersebut. Karena angkatan tersebut keturunannya itu adalah penghuni neraka. Bang Jom, ini ayat ini yang Matius dari 23 ini, kalau pemahaman saya itu menceritakan tentang orang-orang Farisi. Iya, memang betul. Jadi, kan yang tidak ada hubungannya dengan yang Yesaya 53. Saudaraku, celakalah engkau wahai orang Farisi. Kenapa? Keturunan para pembunuh nabi-nabi. Masa Anda nggak jeli membaca itu? Maka Yesus mengatakan, semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Nah, orang Farisi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala, berencana membunuh Yesus. Pingin lagi mengulang kesalahan dengan menyalib Yesus gitu.
Sedangkan yang telah jadi, yang sudah pernah terjadi aja, Yesus katakan, terkutuklah, celakalah, celakalah, celakalah. Engkau tidak akan luput dari api neraka. Loh, kok mau diulang lagi? Kalian mau mengulang lagi menyalib aku? Sedangkan dosa-dosamu yang kau tanggung dari nenek-nenekmu, mulai dari pembunuhan Habel sampai Zakaria, itu kamu yang menanggung. Kamu tidak akan lolos dari api neraka. Loh, kok kamu mau tambah lagi dengan menyalib aku? Jadi penyaliban itu bukan menyelamatkan. Penyaliban itu membinasakan. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya membinasakan penyaliban itu? Tadi kita barusan baca. Separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Bagaimana mungkin kau bisa lolos dari neraka? Loh, kok bisa menyalib seorang Yesus justru menyelamatkan orang masuk surga? Kok bisa? Kok bisa? Karena begitu besar kasihnya pada dunia ini. Iya, makanya dia anugerahkan Yesus Berarti supaya kita nubuatan itu percaya. gagal dong. Nubuatan yang mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus putranya yang tunggal. Untuk disalib atau untuk dipercayai? Ya, dia datang untuk mati dan hidup kembali. Lu bangsat lu pelintir dalil. Bukan pelintir dalil begini. Ini Bang Juma ini Coba baca dalilnya. Bang Juma ini Baca dalilnya. Bang Dia Juma. begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menugerahkan anaknya supaya disalib. Mana dalilnya? Yohanes 53 toh? Yohanes 53. Ngadi-ngadi orang ini. Habis minum kopi padahal. Harusnya aku yang ngawur karena aku ngantuk. Tunggu. Lu sudah minum kopi campur masako. Coba baca Yohanes 3 Ada tadi nomor itu. 16 itu. Ada tadi. Lu kok menyelamatkan manusia dengan menjadikan orang jadi tumbal anaknya orang? Kamu mau anakmu jadi tumbal? Mau? Untuk menyelamatkan orang se-Papua, anakmu jadi tumbal? Mau? Mangga? Itu. Mana? Mana? Yesaya 16. Yesaya 3:16. Yohanes 3:16. Di situ bukan tumbal, di situ bukan disalib, tapi dipercayai. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang Ya, kekal. Percaya, bukan Yang menyalip. percaya, Ya, bukan menyalip. bukan menyalip. Iya, Terus percaya kenapa? menyalip? Nah, seorang Maksudnya kena- begini, percaya begini. Hmm, Percaya ini kan dengan artian ya toh menyalip. percaya dari kisah awal toh, dari rencana penyelamatan sampai kelahiran toh, sampai kematian Yesus, Iya. sampai penebusan toh. Nenekmu kiper. Mana ada kayak begitu? Mana? Yesus itu datang untuk Nah, dipercayai. untuk dipercaya, betul. Penyaliban itu dilakukan oleh orang percaya atau bukan orang percaya? Entah itu Entah dilakukan siapa orang yang percaya salah. atau tidak percaya. Ku tak toh. tahu. Intinya saya percaya bahwa Yesus datang untuk menebus umat manusia. Nah, karena besarnya kasih itu Allah akan dunia ini. bukan itu yang menjadi misi kedatangannya. Misi kedatangan Yesus itu untuk dipercaya sebagai rasul, bukan sebagai korban tumbal. Kan? Begitu, Bung. Sekarang begini. Saya ulang lagi untuk yang kedua kalinya pertanyaan yang tadi bersama dengan Bang Suki. Andai saja Yesus pada zaman itu seluruh Bani Israel percaya kepadanya, apakah terjadi penyaliban? Begini Bang Jum, toh Itu kan semua- bicara sendiri kan, bicara sendiri. Padahal sudah dikasih jalan untuk memahami. jalan apa? Ulang. Andai saja seluruh Bani Israel percaya kepada Yesus pada saat Yesus datang penginjilan, apakah ada penyaliban?
Tidak ada penyalipan Tidak pada ada. belum Belum. Masih mau. tidak ada penyalipan pada waktu itu, tapi hal itu pun akan terjadi, mungkin waktunya yang akan berbeda karena dari awal dia sudah dinubuatkan datang untuk mati. Ya. Ngarang bebas. Kalau Yesus tidak disalib, Ngarang kaulah yang bebas. disalib. Kau aja yang disalib. Andai saja Bung seluruh Bani Israel percaya Yesus, menerima Yesus, tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, apakah orang percaya ini selamat? Selamat. Justru karena iblis tidak ingin manusia selamat, maka iblis berupaya menghilangkan Yesus di bumi. Kalau Bang Jum, kalau Yesus datang bukan untuk mati, toh, melainkan untuk hidup selama-lamanya di dunia dengan fisiknya, berarti apa yang diceritakan di Alkitab itu gagal semua gitu. Yang mana? Yang mana yang gagal? Anda hanya karena Nabi-nabi yang Kristen. datang sebelum Yesus kan itu sudah datang untuk menubuatkan tentang kedatangan Sang Mesias. Iya, yang mana dinubuatkan di mana? Pasti tentang penyaliban lagi nih. Yesaya 53 lagi nih. Daniel 7:14 lagi nih yang diambil nih, yang ada cerita-ceritanya mati untuk nebus, itulah yang diambil-ambil. Iya kan? Sederhana loh, untuk waras itu sederhana. Yesus datang, lahir. Iya. Oh, juru selamat lahir. Betul? Lahir juru selamat. Nah, sekiranya seluruh orang Israel percaya Yesus itu melakukan penginjilan, dia adalah rasul, utusan Tuhan, dia adalah Mesias, titik. Tidak ada penyaliban kan? Iya dong. Karena percaya semua, seluruhnya percaya. Tidak ada penyaliban. Pertanyaannya, selamat nggak orang tanpa penyaliban? Tetap percayalah. Selamat nggak orang yang percaya tanpa penyaliban? Selamat orang percaya tanpa penyalipan, tapi tetap Yesus mati juga, mati Itu maumu. selain penyalipan juga. Itu Intinya maunya. bukan soal kita begini Bang, Tunggu, orang tunggu. percaya itu bukan soal Tunggu. disalib atau bukan, intinya Tunggu, kematiannya yang dipercaya. Tunggu. dan kebangkitan. Jangan dulu dibawa itu, jangan dibawa kematiannya, nanti. Sekarang orang-orang Yahudi percaya kepada Yesus, berarti tidak ada penyaliban kan? Betul. Nah, siapa yang mau menyalibnya? Semua orang percaya. Ini Sabar kemungkinan dulu. juga. Iya, Ya toh? pertanyaannya. Maksudnya yang pertanyaan itu kan kemungkinan juga Bang Jum. Pertanyaannya, ketika semua orang Yahudi percaya tidak ada penyaliban, orang-orang yang percaya tanpa penyaliban ini selamat kan? Selamat. Selamat. Intinya semua orang Pertanyaannya yang muncul. percaya itu tidak binasa. Sekarang pertanyaan muncul, tunggu, akankah iblis mau menyelamatkan seluruh manusia? Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Maka apa yang iblis lakukan untuk menghentikan penyelamatan itu? Yesusnya diapain? Dia pernah mencoba di padang gurun. Tak berhasil. Maka upaya terakhir Tidak apa? berhasil. Upaya terakhirnya apa? Kenapa tidak berhasil? Karena itu apa? Apa? Kisahnya bukan begitu, skenarionya kasarnya kan Skenario, begitu. iya. Skenarionya bukan seperti itu. Iya. Nah, Kayak di film-film. Iya. Toh? Sekarang seketika Kalau dia kemudian- mati kalau dia mati karena pencobaan iblis di padang gurun, ya toh, itu merusak jalannya film gitu, ceritanya. Iya. Oleh karena itu, Iya. sesuai skenario dengan apa Iya, yang di sutradara. filman sebelumnya, dia mati gitu. Iya, mati. Oke. Maksudnya dengan Iya. Maka begitu dia dibunuh, disalib, maka misi penyelamatan berakhir. Betul? betul. Betul. Dah, selesai misi penyelamatan. Nah, Jadi aku diselamatkan. setelah iblis berhasil menghentikan penyelamatan itu, apakah iblis masih berkarya sampai hari ini? Atau iblis sudah pensiun?
Masih lah, masih berkarya. Masih. Apa yang dijual iblis sekarang ini supaya manusia tidak menyembah Tuhan? Banyak lah yang dijual. Yesus yang dijual. Pokoknya banyak yang dijual. Yesus yang dijual. Orang Kristen masih hari ini orang Kristen hari ini takut nggak berdosa? Takut. Kenapa bisa takut? Karena ada penebusnya. Iya juga ya. Iya, orang Kristen hari ini tidak takut melakukan apapun. Tapi Sebab begitu, bukan begitu mereka juga sudah poinnya, merasa ada penebus. Iblis tepuk tangan. Uri, makanya Paulus mengatakan apa? Sekarang juga kamu bukan lagi hamba Tuhan. Kamu ini adalah anak-anak Tuhan. Kamu adalah pewaris surga. Sebagai anak Tuhan, boleh dong berbangga. Oh, anak Tuhan, kita akan selamat, bos. Jadi nggak usah ibadah. Yang penting ke gereja mendengarkan khotbah, bayar perpuluhan. Ya kita sudah dijamin kita ini bukan lagi hamba, kita ini anak Tuhan. Red. Yesus aja siang malam bersungut-sungut, berdoa bersungguh-sungguh, padahal dia adalah anak Tuhan. Masih berdoa bersungguh-sungguh sampai peluhnya seperti titik darah. Kalian makan babi, makan anjing, makan monyet, makan tikus, mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Mimpi masuk surga. Makasih Bang Afida, Masya Allah. Gimana ceritanya? Orang Kristen sekarang kenapa hebat-hebat dia? Pencapaian dunianya, wow, luar biasa orang Kristen. Kenapa? Karena mereka fokus mencari kehidupan, kepuasan duniawi. Karena mereka nggak takut lagi sama Tuhan. Karena merasa anak Tuhan, merasa sudah ada penebusnya, sudah ada yang menghapuskan dosa-dosanya. Kalau kami umat Islam ngomong aja kami takut, berjalan kami takut, apalagi mau melakukan yang lebih jauh kami takut. Kenapa orang Islam itu tidak makan babi? Kami takut sama Tuhan kami. Kenapa orang Kristen makan babi? Karena dia tidak ada lagi takut sama Tuhan. Karena mereka sudah menjadi anak-anak Tuhan. Katanya sih. Sekarang saya tanya sama Muni, bukti ini, bukti. Ketika kamu menemukan ada orang Kristen berzina, apa hukumannya? Menurut hukum Kristen, diapain? Diapain kalau ada pesina di Kristen, diapain? Kalau ikut hukum yang tertulis dalam Alkitab, Iya, diapain? lempari pakai batu. Iya, itu perjanjian lama, kitabnya Yahudi ini. Ini mulai nangkal ini, mulai kembali lagi. Kan sudah ada Yesus sebagai penebus. Ketika orang Kristen itu mencuri, merampok, berzina, itu apa hukumannya menurut hukum kasih? Itu yang di Alkitab, perjanjian lama. Menurut hukum kasih, ketika ada orang membunuh, ketika ada orang memperkaos, ketika ada orang berzina, menurut hukum kasih, apa hukumannya orang ini? Diapain? Kalau di Alkitab, Bang, di perjanjian baru, diapain? saya belum temu gitu apa hukumnya, tapi pernah orang yang melakukan tunggu dulu. Orang tidak berzina toh, tapi pada intinya Yesus tetap mengasihi orang yang melakukan kesalahan. Siapa yang tidak pernah berbuat demikian, hendaklah ia mengambil batu yang pertama melempari orang ini, gitu kan. Itulah yang kumaksud. Orang Kristen ini tak ada lagi sanksi ketika melakukan kemaksiatan. Itulah indahnya di Kristen. Kasihilah musuhmu. Musuh kita itu pencuri, musuh kita itu perampok, musuh kita itu pembunuh, musuh kita itu pesina. Itu semua dikasihi di dalam Kristen. Korban dikasih. Bang Jom, tapi kan tidak begitu amat. Iya, begitu amat. Kenapa tidak begitu amat? Karena ada hukum negara, ada hukum positif di negara kita ini. Dengar. Coba agama Kristen yang berlaku hukumnya. Tidak ada lagi, tidak ada penjara kalau Kristen, hukum Kristen yang dipakai di bumi, tidak ada penjara. Bang Jom, Anda tahu di Vatikan? Tunggu. Anda tahu di Vatikan? Vatikan itu menurut informasi itu nggak ada penjara di sana. Nggak ada, Bang. Nggak ada kan? Iya. Jadi kalau ada orang membunuh, ada orang mencuri,
Enggak ada Tidak ada orang hukumannya. yang bunuh. Tidak ada Kasih. orang bunuh-bunuh di Vatikan. Kata siapa kan baru-baru ditemukan pemakaman anak-anak bayi yang dan kemudian Tidak yang ada ditemukan. itu berita hoax saja itu, Bang. Ya Tidak ada udahlah. pembunuhan. Udahlah. Artinya orang Vatikan itu, orang di Roma itu orang-orang baik-baik semua. Nggak ada penjara loh di sana. Nggak ada penjara dan Nggak ada. dan tidak ada kemaksiatan juga. Ya kan kita belum pernah tinggal di sana. Lele. Begini, belum putus, langsung ketawa. Oh, Ada lucu juga Jadi- emang ini. Gimana? Gimana? di Vatikan itu kan tidak ada penjara. Enggak ada penjara. Enggak ada kejahatan. Berarti dengan catatan tidak ada kejahatan. Iya. Dengar dulu, adapun kejahatan kecil-kecilan itu Kecil-kecilan. mungkin ditolerir. Iya. Kecil-kecilan. Kalau ada kejahatan besar diapain menurut hukum Kristen? Jadi kayaknya tidak, orang-orang di sana tidak ada melakukan Iya, kejahatan-kejahatan. kalaupun ada kejahatan yang besar, itu dahsyat. kan kalaupun Iya, menurut hukum Kristen diapain? aja, Bang Juma. Kalau di Kristen, menurut hukum Kristen, kalau ada kejahatan besar diapain? Menurut Kristen? Menurut Kristen ya, Ya, di Alkitab ini kan, ya. Disuruh masuk ke Soalnya- gereja pengakuan dosa, gitu aja. iya maksudnya kalau ada dosa kan mengaku saya berdosa gitu kan. Ya udah selesai, gampang dong. Selesai. Iya. Gampang dong. Besok Anda habis ini pi cari lubang. Hantam sana lubangnya, hantam sini lubangnya. Habis itu pengakuan dosa. Halilintar Bapak, semalam aku salah masuk lubang. Lubangnya tetangga gue masukin. Bukan begini juga, Bang Jum kan begini. Bang Juma ini kan sering baca Alkitab. Ya, Iya. Kalau setahu saya yang melakukan perzinahan yang ada di Alkitab Perjanjian Baru itu cuman satu kali, toh? Cuman satu kali, maksudnya ceritanya dikisahkan dan tidak ada hukumannya gitu kan. Waktu itu, maksudnya Yesus maafkan orang-orang perempuan itu gitu. Dan dengan catatan orang itu kan dia bertobat, perempuan itu. Cuman satu kali, habis itu kan dia bertobat. Ya. Oh. Jadi kalau Jadi Kristen saya hari tidak ini tahu berzina, sekarang ini. bertobat juga. Makanya kayaknya kita harus lakukan kesalahan dosa itu cuman satu kali aja, Bang Juma. Karena Kalau melakukan lagi, tidak boleh. Karena buktinya perempuan yang melakukan zina itu kan dia langsung bertobat. itu Makanya maunya saya juga hukumnya kalau- enggak boleh. Tapi jasad ini si Ucok kalau lagi marah mau ngapain si Ucok? Tidak, makanya oleh karena itu kita itu harus dipenuhi dengan Roh Kudus kayak perempuan yang melakukan Mulai perzinahan itu. misedeng, mulai Bukan. kira kudes. Begini loh. Dari orang Katolik itu, Bang Jom, toh dosanya berzina itu atau dosanya itu cuman hanya satu kali, tidak boleh lebih. Kalaupun Habis satu kali harus itu bertobat. kalau melakukan lagi, Karena tidak ada hukumnya gitu. Tidak ada. ada hukumnya berarti bebas. Bukan, maksudnya tidak diizinkan. Kalau tidak ada hukum itu berarti tidak diizinkan. Aduh. 1 Yohanes 2 nomor 1, anak-anakku, janganlah engkau melakukan dosa, namun apabila engkau melakukan dosa, jangan khawatir sebab ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan untuk dosa kita saja, melainkan dosa dunia juga. Mantap kali, Bah. Kurang apa? Kurang apa Kurang di apa? Kristen? Kurang apa di Kristen ini? Lengkap Kurang sudah. apa coba? Yang di bawah ini yang komen-komen. Kurang apa itu Yesus? Kurang apa ya? Baik. Baiknya coba. Semua dosamu ditanggung, coba. Dosa satu kali langsung diampuni, tapi dengan catatan Satu kali aja. harus dipenuhi dengan Roh Kudus harus. Iya, berbuat. Roh Kudus, iya, berbuat dosa, iya. Jadi pasti intinya orang kayak perempuan itu pasti mati masuk surga itu. Iya. Dosanya Karena diampuni. Iya. Mantap sekali, Bang. Dengan catatan cuman satu kali, jangan dobel-dobel. Maumu. Tidak. Justru kalau orang Bukan mau. kemudian sudah melakukan satu kali ketagihan. Itu
itu sudah hukumnya begitu, hanya satu kali. Kalau sudah melakukan Apapun- satu kali ketagihan. Itu buktinya perempuan itu cuma satu kali dia Kan bertobat. cuma satu kali dicerita, nggak ada lagi cerita lainnya. Cuma sekali doang Ya, kita kan dicerita. percaya yang di Alkitab aja, Bang. Iya, tapi kan tidak diceritakan kalau kisah bikin wanita tambah itu. cerita baru, hancurlah apa yang dikatakan ini semua orang-orang tentang Alkitab, ya kan? Nggak, masalahnya perempuan itu nggak diceritakan sampai tamat riwayatnya. Mana tahu besok melakukan lagi. Kan sudah menerima Yesus, Intinya. jadi boleh dong. Dan menerima Yesus boleh dong. Kita kan anak-anak Tuhan. Boleh satu kali, boleh. Hari ini satu kali, besok satu kali, besok lagi satu kali, nggak satu boleh. kali untuk selamanya. Satu kali untuk satu hari. Hmm. Kurang minum jamu apa? Kurang minum jamu apa? Komen-komen. Akan kalian komen-komen. Allahu Akbar. Masya Orang sudah Allah. mengajarkan yang terbaik, satu kali kan cukup. Iya, berarti Saya ayo kasih yang tahu belum kalian. bermaksiat silakan bermaksiat satu kali. Habis itu jangan ya. Nah, habis itu Jangan. tobat ya. Tobat ya. Lucu. Aduh. Lucu. Bukan yang komen-komen ini lebih lucu lagi daripada saya. Allah lain kalian. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, kita naikkan pendeta atau pastor ya. Mana tahu ada pastor atau pendeta di bawah. Oke, setuju? Setuju, Bang. Oke, minum kopi lagi. Campur masaku dong. Halo saudara Samosir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat malam. Halo, Selamat malam, Bang. Ini, Bang. ada yang ingin disampaikan? Iya, saya ntar Bang biar saya buka kamera saya. Iya. Nggak ada pula apa nih? Tunggu ya, saya buka lampunya. Karena kebetulan saya di dalam kendaraan nih. Saya hanya Iya, Bang. menyampaikan. Iya. Yang penyampaian itu saya ikuti dari awal ya, Abang itu tadi. Yang dulunya saya dari orang kafir juga, yang mualaf di tahun 2004. Saya sering juga di komal-komal ini, seperti kayak saya berteman dengan Holong, dengan yang apa ya, kalau Holong sudah berkenalan saya dengan saya juga sudah bertemu dengan dia, dengan saya pun sudah di rumahnya sekali sudah. Alhamdulillah. Yang di pernyataan si abang ini benar adanya, dan juga yang hukum itu ya, hukum yang saya jalani dulu, saya dulu tidak punya aturan hidup. Jadi di Kristen itu kalau kita melakukan dosa ya katakan sekali, tapi ya terus menerus. Tidak ada hukum. Nanti setiap kita udah merasa dosa kita kita bayar sama pendeta tebusan dosa. Jadi di Kristen itu yang namanya dosa itu nggak ada. Saya Katolik, Bang, bukan Kristen. Iya, saya Protestan. Iya, maksudnya kalau saya tidak ada bayar-bayar segala toh. Kalau di Jadi sini bayar. secara pribadi. Nah, Kalau bayar. saya, itu bayar Artinya pribadi kita saya mengakui dosa, dengan mengakui Tuhan. dosa. Jadi pendeta itu yang menyelesaikan, dan kita sudah terhapus dosa. Setelah kita bayar ke pendeta, kita selesai dari dosa, gitu ya. Keren. Nah, jadi hukum dosa, yang namanya dosa itu tidak ada. Jadi semua hukum itu tidak ini, karena tadi abang itu kata awal dari pertama itu mau pingin belajar. Kalau pingin belajar itu, kalau disampaikan ayat-ayat itu yang benar, itu digunakan akal dan berpikir. Jadi bukan ditolak begitu. Kalau Bang Juma, saya dari awal dari kayak seperti Bunda Ripa dengan Bang Nandar, dengan Pak Ustadz PI gitu. Saya hanya spot mereka semua, saya selalu di bawah. Iya, Saya Tunggu, saya Bang mengakui Samosir. kecerdasan. Gimana? Bang Samosir, ini abang kan dari Saya toba.
Iya, maksudnya abang dari Kristen kan? Iya. Toh? Jadi apa menurut abang apa yang saya katakan itu yang salahnya gitu menurut abang? Ya salah lah. Apa? Jadi Anda boleh katakan berdosa sekali saja. Tidak ada seperti itu. Hukum Islam itu jangankan berdosa, Bukan hukum Islam ini yang aja dibicarakan. dilarang. Mendekati aja dilarang. Itu di Islam. Bang Toba ini bukan Islam yang dibicarakan, Bang Toba. Jadi, Agamanya dia Katolik. Katolik. Di Katolik boleh berdosa 1 kali katanya. Habis itu nggak boleh Itu lagi. ada tertulis, itu diampuni sama Yesus. sama dengan di Kristen pun juga berdosa, nggak masalah. Setiap nanti kamu ampunan dosa, ya cuman hanya bedanya aja. Kamu ini kata kamu bisa sekali. Itu bohong itu, bro. Dari mana kamu bisa mengatur dosamu? Mana dalilnya boleh Enggak, berulang-ulang? bukan Nah, kata coba. dalil. Ini pribadi yang Dalam saya Alkitab. jalani hidup. Nggak usah Di tanya dalam kau Alkitab dalil. itu kan itu sudah diceritakan, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu kan ada 10 perintah Allah tuh. Kalau Boleh bilang 1 kali. jangan, adapun 1 kali itu ya karena udah toh. Nah, tapi setelah 1 kali itu kan jelasnya diampuni dia. Habis diampuni, orang itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya saya tidak dilempar dengan batu. Saya bertobat, begitu. Karena waktu itu kan hukumnya rajam, toh. Kalau sekarang di agama di Katolik gimana? Kita Bisa. tidak lakukan dosa lagi, berzina lagi kan cuma 1 kali sudah. Udah pasti kamu pastikan berusaha kau hidup itu berdosa cuma hanya sekali seumur hidupmu. Kan tidak toh? Saya pastikan lah. Nah, kamu yang benar aja kamu Abang jadi bisa melihat dosa manusia. saya. Saya aja Abang saya bisa sudah melihat dosa menjalani saya hidup kan nggak udah- bisa juga. Kalau saya makanya saya apa ya? Kalau saya dulu berpindah karena saya hidup tidak punya aturan. Makanya saya cari tata hidup yang punya aturan. Di Islam lah hidup punya aturan. Agar saya hidup kekal dan selamat. Begitu. Jadi jangan kau Berbahaya. ceritakan tentang di apamu, di agamamu yang sekarang. Karena Saya abang- hidup saya sudah karena tahu hidup bagaimana orang Kristen itu ya. Saya tahu. Jadi Karena jangan abang kau udah bohong. berada di Muslim, berbahagialah di sana ya kan. Iya benar. Jadi yang Yang kita kau bahas katakan ini, benar. toh Saya berbahagia. abang kan bertanya pada saya, emang abang lakukan dosa 1 kali? Saya bilang iya, saya 1 kali ya, saya sudah bertobat. Apa? Kan tidak seharusnya abang tidak bisa bantah dong. Abang kan tidak bisa. Saya melihat dosa bukan membantah, saya tidak meyakini kau bisa melakukan dosanya sekali seumur hidupmu. Kau ini bohong kau ini. Kok Kau gak usah bohong? bohong-bohong lah. Jangan- Jujur aja kau jadi manusia. Jangan berfitnah lah. Bukan berfitnah, itu fakta itu. Saya jalani Kok kok. fakta Hidup mana? gak punya ada aturan. Mana? Kalau yang namanya di Kristen itu gak ada aturan. Kau ini jangan apa rupanya di depan- bedanya Kristen di ke Katolik dengan ke Protestan? Apa bedanya? Dari mana Di rupanya depan- dasar sumber Tuhannya? Coba. di depan hukum segala tuduhan itu harus berdasarkan bukti. Abang nggak bisa bilang saya berdosa lah. Kalau saya bilang saya berdosa hanya 1 kali ya, kamu harus percaya begitu. Yang Tidak saya boleh bantah. jalani, Iya. saya hidup Atau gimana, saya Bang Juma hidup, bagaimana? ya. Emang abang bisa melihat dosa saya, Bang Juma bisa? Ya dosa Kalau- memang tidak Bisa bisa nggak? dilihat itu, bro. Nggak bisa dilihat. Iya, karena Dari kamu mana tidak kau bisa lihat melihat, dosa? tidak Tapi boleh kamu perilakumu menuduh. itu yang mengatakan kamu itu berdosa. Jadi Apa jangan kau perilaku apa? bohong gitu loh. Perilaku apa saya? Lah kau memang di TikTok ini nggak buat perilaku. Siapa mau lihat kau buat perilaku di TikTok? Nah tentu mungkin kau cerita ini kan. Begitu. Kalau orang dari ucapanmu kayak gini, aja Bung, sudah nggak Samosir. bisa ini. Kayaknya Tadi kamu awalnya Bang tadi Juma harus naik ke ajar sini, lagi tentang naik di Komal ini agama tadi mau pingin Islam belajar. dia ini. Kata kamu Belum kamu terlalu Katolik. paham. Begini loh, Bang. Nah, cuma Manusia itu kalau sudah saling menuduh seperti yang abang bilang ini, hancurlah dunia ini. bukan menuduh karena saya Iya, dari terus Protestan, apa namanya? dari Protestan saya tahu bagaimana cara hidup Apapun itu. agamamu sekarang, toh Ah. agama apapun kamu,
Tidak boleh kamu menuduh, oh dosa si A sudah 1 kilo, dosa si B 2 kilo. Tidak bisa. Toh? Begitu loh Bang. Jadi Bukan kalau saya saya, bilang dosa enggak. saya cuma 1 kali, kamu harus percaya. Karena saya dasar dari orang kafir. Jadi, kamu kalau mengatakan tentang melakukan dosa, jangan katakan kamu hanya bisa melakukan sekali seumur hidupmu selesai, terus kamu bertobat. Mana dasar hukum tobatnya di agama Kristen, di mana? Gimana kita menebus dosa? Cara tutup menebus dosanya bagaimana coba? Coba jelaskan sama saya dulu. Bagaimana cara menebus dosanya? Maksudnya? Kalau kamu berbuat salah, oke? Dengar. Kamu berbuat salah, ini dosa dan saya melakukan salah yang ini tidak dibenarkan oleh agama ataupun Tuhan. Kamu cara menebusnya bagaimana? Cara bagaimana? Begini ya. Penebusan, karena saya kan baru belajar juga Bang Jum ya toh. Penebusan dosa, pengakuan dosa ini kan dalam agama Katolik itu sebuah sakramen. Oh, sakramen itu pengakuan dosa. Nah, tapi yang tertulis di Alkitab toh kayak yang tadi yang saya ceritakan, orang yang berzina itu dia cuma 1 kali berzina, habis itu dia jadi orang baik. Toh begitu. Iya, cara menebus dosanya bagaimana? Ada yang komen para Katolik dosa cuma 1 kali. Baguslah itu. Kok parah? Berulang-ulang lah yang parah. Iya, kita antara sama ya, Kristen dengan Protestan. Ya, cuman dia disebutkan namanya aja berbeda. Nah, dari sumber dari kitabnya itu ia berdasarkan, saya dulu mengatakan Yesus itu juru selamat. Jika beriman kepadanya, maka saya akan selamat. Ditebus dosa saya. Jadi saya berbuat sesuka hati dan seenak saya. Tapi dasar karena saya punya akal, tidak, saya mencari yang namanya keselamatan itu. Karena perilaku saya sudah katakan saya tidak baik ataupun tidak bagus, nggak perlu saya sebutkan ya kan tentang perilaku saya itu. Saya yang takut dengan perilaku saya itu, agar saya tidak dihukum dengan perbuatan saya itu. Saya mencari macam mana cara penebusan dosa ini. Yang saya temukan itu di Islam. Terus di Islam kalau kau berbuat dosa abang tidak dihukum? Bukan abang tidak mencuri dihukum. Tidak dihukum. Dengar dulu, Terus? bukan begitu. Artinya, saya perilaku dan dosa saya itu, ya, saya bertobat kepada Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan saya, dan saya merubah dan tidak melakukan lagi. Cemana caranya? Dan saya beriman kepada Rasulullah, mengikuti ajarannya dan tidak melakukan dasar hukum yang sudah ditentukan di Islam. Tidak ada. Satu contoh, saya dulunya saya melakukan sebuah yang disebut maling. Di Islam maling kalau hukum yang namanya hukum Islam dasarnya itu dipotong tangannya. Tapi kan di negeri ini tidak ada. Tapi dia dihukum di negeri ini tidak ada. Jadi bagaimana kita itu agar jangan melakukan sedemikian? Kita harus mengikuti aturan agama itu. Sama jadi aja tidak ada lah, di Bang. ini. Sama aja lah Bang, di Katolik juga dibilang dari awal kan jangan mencuri, toh, iya kan? Iya, Jangan mencuri. oke lah kalau di situ. Sama aja. Bukan Tapi tidak kalau bilang di tidak ada Protestan- hukum, abang bilang kok nggak ada hukum. Di Protestan tidak ada hukumnya, Protestan- kawan. Protestan ada hukumnya. Jangan mencuri itu kan sebuah larangan. Berarti kalau lakukan kan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Orang kalau kita melakukan dosa, kita penebusan dan pengakuan dosa, kita hanya bayar ke pendeta. Ke pendeta Terus bayarnya. bagus kan? Selesai. Kalau di Islam tidak seperti itu, tidak seperti itu. Bukan terus bayar pakai duit, tak. Bayar tingkah dan perilakumu itu. Dan perilakumu itu
yang menebus dosamu itu jangan lakukan perbuatan sedemikian ke depan. Begitu. Jelas. Jadi kita merubah pola hidup, tata yang bagus, tapi di Islam itu ditata dengan rapi, dijaga. Berbicara aja harus sopan. Kepada yang tua, kepada yang muda itu bicara saja, diatur. Terus saya Apalagi perilaku dari tadi hidup. ini ada yang kasar, Bang Juma, ada yang kasar. Enggak kan? Ya tidak ada. Kalau Ya cara kan? bicaranya bagus, Itu- bagus. Cuman pernyataannya pernyataan itu di No, agama no, no, itu no. yang dimaksud. Makanya saya naik begitu. Hanya itu. Saya hanya menjelaskan di agama saya. Mungkin kalau Anda mungkin yang beda yang Anda lakukan, yaitu buat Anda. Ya kan? Karena saya Protestan, Anda Katolik. Bukan Katolik vs Protestan, dia udah masuk Muslim ini. Iya kan Bang, Abang sudah masuk Muslim toh? Ya. Aku mah belum. Makanya Abang- saya enggak pernah. Bang Juma belum bisa meyakinkan saya untuk pindah. Ya mungkin kan Anda belum terbuka akal dan berpikir di mana amanah baik dan buruk adalah tata hidup. Cobalah berpikir konsep tentang ketuhannya. Begitu, Abang. Nah, begitu saja. Makanya saya juga nggak ada. Makanya saya kalaupun ada di Komal-Komal ini marga saya dan ini wajah saya selalu saya kalau naik kepada saudara-saudara saya selalu ongkem karena ada juga ini karena Ya, marga ini kan pindah marga aja. ini bukan nama marga saya. Nah, jadi ada yang ini, oh ini tukang hujat ini katanya. Langsung saya ongkem gitu. Karena saya tunjukkan jati diri saya. Karena saya orangnya bukan pengecut dan saya bukan penakut. Gitu. Karena saya menyampaikan yang benar. Saya dan juga tidak pernah bicara itu menyampaikan yang tidak baik. Makanya saya juga kalau di Komal-Komal itu tidak saya itu menyampaikan ataupun kalau ditanyakan tentang sejarah kehidupan saya. Itu saya ceritakan. Mau terima tidak terima itulah. Dan saya ini bukan belajar dari orang di Komal seperti kayak sekarang ini, tidak. Saya memang bertanya kepada Muslim dan untuk yang menunjukkan kepada saya, yang membimbing. Kalau yang mencari saya, mencari jati diri dan konsep ketuhanan saya yang mencari. Tapi yang membimbing Muslim sampai saya jadi orang yang beriman. Begitu. Itu dari pernyataan saya, kurang lebihnya saya sebelumnya minal aizin wal faizin dulu kepada Bang Juma. Iya, iya Bang, Saya memang sama-sama. saya penggemar Abang setia dengan Bang Bang Nandar, Kak Ripa, Abang juga, Pak Tas PI, selalu saya ada di bawah di mana yang gitu kan. Tapi kalau dengan Abang ini ya karena tadi saya makanya naik, coba saya begitu. Baik Bang, makasih Bang, makasih. Saya Luar biasa. Minta maaf Abang. Iya, Karena sama-sama Bang. ini, jadi salam kenal. Begitu juga Abang yang baru Salam di bawah. kenal ya. Dilanjutkan Bang Juma. Oke, Siap, itu aja makasih dari Bang, saya. makasih. Makasih. Boleh izin saya Makasih, Bang, turun Bang. makasih. Saya turun Makasih, Bang ya. makasih. Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bang Samosir ini, Masya Allah. Iya, Saudara Kak Amor, dari mana? Gereja mana? Katolik, Protestan? Ya, Assalamualaikum Bang Juma, saya dari NTT, Flores. Iya, waalaikumsalam. Jadi saya ini jujur, ibu saya mu'alaf, istri saya mu'alaf. Abang sendiri Muslim? Saya Muslim. Alhamdulillahirrabbil Nah, alamin. setelah saya pantau dari tadi sama Abang Bibilung Bilang. Iya. Bibilung, saya rasa hati Bibilung itu sudah menyatu dengan Muslim, saya lihat. Hanya dia butuh sedikit jawaban. Saya rasa tertarik saya lihat itu. Iya. Kalau memang sudah ada ilham, marilah. Karena bukan ini Bang Juma dia menyiarkan ini itu menunjukkan bahwa untuk kebenaran kita. Saya istri saya mu'alaf Bang, saya mengajak. Saya itu hari Abang dikeroyok, dikepung rumah. Ya, ini saya jujur saya ngomong dikepung. Hanya saya menunjukkan kebenaran Islam itu seperti apa. Tapi saya tetap laksanakan sampai mau nikah harus urus peralatan ini, urus peralatan itu, harus ke rumahnya. Saya jalani saja. Tapi insya Allah ada berkahnya. Makanya
pada tempat ini saya mengajak kepada saudara Bibulung, ini tidak memaksa Bibulung. Saya rasa hati Bibulung sudah menyatu di ini. Apa yang disampaikan oleh Bang Juma, alhamdulillah itu adalah ilham. Nah, jadi ada orang yang menyeluruhkan kita, itulah orang yang membenarkan kita. Nah, ini saya tidak ini apa toh. Soal debat abang tadi betul. Abang tidak debat salah, karena abang ingin mencari tahu Islam seperti apa. Ya, jadi saya datang di sini, saya hanya menginginkan kepada Habib Dulung, ya, Dulung. Nah, Saya itu jujur begini Bang, toh saya kan tidak paham tentang agama Islam, itu. Saya naik karena judulnya ini percaya Yesus tidak binasa. Karena saya merasa saya tidak binasa juga, saya tekan multi ya dinaikin sama Bang Juma. Dan ternyata saya bukan kelompok orang yang percaya. tapi Bang Juma sudah jelas tadi. Itu kan abang pasti sudah percaya toh. Sudah percaya toh. Sudah sempurna sekali Bang Juma sudah menjalankan, sudah sempurna sekali. Jujur abang, kami di NTT ini nih Flores nih mayoritasnya Kristen Katolik di sini. Nah, jujur Kristen Katolik. Tapi kebenaran hadir di depan kita, jangan kita sia-siakan. Ini tidak memaksa Anda. Tidak memaksa Anda, ini suara hati Anda. Abang Juma live, dia itu adalah dia mencari keberkahan dia. Untuk kita muslim, pahala. Ini bukan saya mengajak abang Babilul, bukan abang. Tadi di saat abang dialog Bang Juma, saya senang. Abang mengalah, abang begini. masuk dalam Ajakan pikiran. itu kan semua ajakan itu kan tidak ada salahnya. Begini loh. Kalau abang meyakini sesuatu itu bahwa itu benar dan abang mengajak ke yang lain, itu baik-baik aja toh. Begitu. Jadi siapapun yang mengajak, yang penting jangan terang-terangan mengajak lompat masuk sumur toh gitu. Kalau yang mengajak yang seperti hal seperti ini itu baik toh. Iya. Nah, itu soal kita cara meyakinkan orang lain dan orang lain itu bisa diyakinkan atau tidak, itu soal lainnya. Atau soal mengajak itu lumrah saja Bang. Ya, tapi sebelum mengajak kan, tapi meyakinkan. Kalau memang Anda rasa betul. meyakinkan, betul-betul meyakinkan dengan penjelasan, ya terserah Anda. Itu haknya Anda. Kita tidak punya masalah, haknya Anda. Kalau Anda rasa benar ya, marilah. Kalau memang Anda rasa masih memikirkannya, tak apa-apa. Itu Saya kan tentang agama Islam ini kan belum terlalu paham Bang, gitu. Bukan belum terlalu paham, memang tidak paham sama sekali. kalau mau paham silakan. Makanya saya tidak berani bahas tentang itu gitu. Ya tentang agama saya aja, karena itu mungkin yang saya pernah sedikit yang saya tahu kan gitu. Oke, kita sambut Bang Kevin. Selamat malam. Malam Bang, selamat malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya asli Flores Bang. Iya, agamanya maksud saya Katolik. Iya Katolik. Oh, Flores sama berarti ke Amor ya? Di Flores juga ya? Beda ya? Iya, beda kabupaten Bang. Beda kabupaten. Satu Iya, pulau iya, kan. iya. Siap, siap. Bagaimana mau diskusi tema ini? Gini Bang, saya tadi ikuti, saya cuman meluruskan aja yang menyangkut apa tadi? Yang mana? Pertobatan kah? Iya. Pertobatan. Dosa-dosa. Nah, tentang dosa. Gini, maksud dosa ini kan semua manusia kan dari lahir kan sudah dosa kan, dari Adam dan Hawa kan. Iya. Itu dosa asal. Jadi dosa asal itu apa istilahnya? Nggak bisa dihilang dari sampai sekarang. Gitu. Jadi contohnya kayak
pengakuan dosa, kayak contohnya apa? Gimana ya? Begini bang, soal dosa asal toh, bang, Tidak, Bang tidak. Kevin, dosa Mas, asal tadi- itu kan ada pembaptisan, itu kan untuk Iya, ya. membebaskan Ya. dari dosa asal. Itu ada pembaptisan. Seperti Yesus dibaptis di padang gurun oleh Yohanes. Tapi Yesus kan bukan dibaptis oleh air, tapi melainkan dibaptis oleh Roh Kudus. Yohanes berkata, inilah dia. Yohanes saja mengaku pada saat itu, orang ini datang sebelum aku, membuka tali kasutnya pun aku tak layak, ya kan? Nah, begitu berarti Yohanes itu datang untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Gitu loh bang. Nah pembaptisan itu menghapus dosa asal, dosa Adam dan Hawa. Ya, baik, saya boleh ngomong sebentar ya teman-teman. Yang saya tidak habis pikir setelah saya berdialog, berdiskusi bertahun-tahun dengan saudara-saudara kita Kristen yang selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, itu tidak ada dalilnya. Di dalam kitabnya orang Yahudi itu nggak ada, berarti itu fitnah. Nah sekarang cerminannya muncul kemudian adalah di Kejadian 3:15, aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Nah, kalau saudara-saudara kami Kristen selalu mengatakan Adam mewariskan dosa, Adam mewariskan dosa, itu kan memfitnah Adam namanya. Kami berpikir jangan-jangan kalian ini adalah keturunan iblis atau orang-orang yang di mana di dalam kitabnya Yahudi ada mewariskan dosa, Bang? Itu tadi Kejadian itu bang. Iya, Kejadian 3 mengadakan permusuhan. Itu bukan itu berarti kalau dibaca, Adam tidak kalau mewariskan dibaca- dosa. jelas semua bang. Ada lah, Adam Bang. tidak mewariskan Nah, dosa. Di mana dalilnya Adam mewariskan dosa itu di mana? dosanya Adam itu dan Hawa itu dia dosanya tidak taat pada Allah. Ya, terus kenapa dilimpahkan ke kita? Bukan, iya, karena itu sudah menjadi Orang- turun temurun itu di Loh, sejak kapan? Di mana kita dilarang makan buah ilmu pengetahuan? Di mana? Larangan itu cuman ada kepada Adam. betul. Larangan ke kita itu jangan makan babi. Itu. Sekarang masalahnya adalah Anda makan enggak setelah dilarang? Kalau Jangan soal- Anda salahkan Adam. Kok Adam kau salahkan? Adam dilarang makan buah pengetahuan baik dan jahat. Cuman Adam yang dilarang itu, kita enggak. Jadi ketika Adam melanggar itu, ya Adam aja yang melanggar, bukan kita. Kita melanggar ketika ada hukum Tuhan datang ke kita. Apa hukum Tuhan yang datang ke kita? Jangan makan babi. Jangan ada ilah lain. Bang, Itu. abang, Nah, gini bang. nah sekarang ketika Anda Tadi- memakan babi, Anda sendiri yang melanggar firman Tuhan, bukan Adam yang menyebabkan Anda. Anda yang mau, bukan Adam yang mewariskan itu. Adam yang mau, Anda yang mau, bukan Adam. Sekarang ada perintah jangan makan babi, Begini. tetapi Anda memakannya. Yang salah Adam gitu. terkait dosa Adam. Manusia itu kan udah jatuh ke dalam dosa karena berawal dari Adam. Nah, ini fitnah Hawa. ini fitnah, fitnah. Karena kalau mereka taat Bang Jo, mereka tidak diusir dari Taman Eden. Ya, mereka yang diusir, kita tidak. Sama lah kita diusir juga. Oh, Intinya enggak, sekarang salah. Buktinya begini loh Bang Jom. Buktinya perempuan sekarang itu melahirkan sakit, ya kan? Kerja pun susah, toh membanting tulang. Kalau ke kita itu tidak berlaku, berarti hidup kita sekarang itu enak Di Eden. kalau tidak kerja, toh. Di Eden gitu. Nah, kita di Eden sekarang. Sekarang saya tanya samamu, sebelum Adam diciptakan, Tuhan merancang menciptakan Adam untuk mengisi Eden atau mengisi bumi? Mengisi Eden. Nenekmu kiper, kan lucu kadang kau ini.
Baiklah kita menciptakan manusia untuk mengisi bumi, berkuasa atas ikan di laut, kambing di Betul. daratan, burung di atas udara, dan bom-bom di atas Iya. pohon. Itu jelas dalilnya Iya, untuk mengisi Di Eden. maksudnya Mengisi bumi. buminya nggak ada di bumi apa Eden itu ada di bumi, di dalam bumi. Masalah generasi. Taman yang ada di Eden dengan bumi itu berbeda, Cak Ayu. Dalilnya mana? Loh, coba Anda baca Kejadian 3. Atau Anda baca Kejadian 2. Anda baca di situ. Setelah terciptanya alam bumi, apakah kemudian taman yang ada di Eden sudah dibuat? Enggak. Anda harus paham itu. Harus Anda pahami bahwa Adam diciptakan bukan untuk di Eden. Adam dicipta untuk di bumi. Kejadian 1 nomor 26 Anda baca coba. Di mana Adam harus menetap? Di bumi atau di Eden? Kejadian 21. Kok kejadian 21? Berapa kejadian berapa? Kejadian 21 itu masalah Abraham. Kejadian 1. Ya. Kejadian 21, kejadian 2, kejadian 3 aja deh. Atau kejadian 2 dulu, kejadian 2 biar kamu itu bisa paham sedikit lagi. 2. Itu suara apa itu? Itu suara apa? Bang Juma mungkin. Oh ya? Iya. Fitnah lagi kan? Coba baca kejadian 2 deh, buka kejadian 2 buka. 2. Kejadian 2. Ketika Allah itu. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7. Kamu baca kejadian berapa? Kejadian 2 nomor berapa itu? 2 ayat 2. Nah, terus Hari ke-7 segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Terus Kejadian 23 lalu Allah memberkati hari ke-7 itu yang menguduskannya karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nomor 4-nya baca. Nomor 4-nya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan telah menjadikan bumi dan langit. Hari itu sudah selesai kan? Sudah selesai kan? Ya, ini setelah menjadikan bumi dan langit. Belum ada senak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Mana yang Bang Jun? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari 27. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Baru dibikin Taman Eden. Baru dibikin. Membuat Taman Eden di sebelah timur. Itulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Kamu baca tadi nomor berapa? Nomor 8 kan? 278. Kemudian selanjutnya Tuhan membuat, enggak, nomor 8-nya. Selanjutnya Tuhan membuat. Betul? Sekarang baca kembali ke nomor 4. Apa yang dikatakan nomor 4?
Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan. Oke. Berarti kan Allah langit dan- menciptakan langit dan bumi. Sudah kan? Sudah kan? Sudah kan? Terus? Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Sudah kan? Ada nggak Eden di situ? Diciptakan pada saat dibacakan riwayatnya penciptaan bumi. Ada Eden? Belum. Di situ. Belum. Eden bukan di bumi berarti. Gini bang, kalau menurut Tidak ada juga jelas seperti itu, Bang Jum. Loh, iya, di situ dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada Betul. waktu diciptakan. Selesai kan? menurut teman, Selesai. menurut Lalu Eden gimana? Di dua kan begini, Menurut selesailah pemahaman penciptaan saya, langit dan itu bumi, surga, Bang. ya toh? Selesailah penciptaan Langit langit dan bumi. Setelah itu, Dan bumi. setelah itu, Yesus menciptakan itu Adam, ya kan, dari oh Yesus tanah. menciptakan Dan Adam. Yesus aja belum ada. Allah menciptakan. Allah itu selanjutnya Allah membentuk manusia itu dari tanah, ya toh. Setelah mencipta langit dan bumi, Allah membentuk manusia itu dari tanah, lalu ditempatkannya di Eden, ya kan? Eden baru dibikin. Bukan, tidak ada di sini juga Eden baru dibikin. Coba Anda baca nomor 8-nya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Nomor 8 Anda baca. Halo, selamat malam. Malam juga, saudara. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya Kristen Protestan, Abang. Oke. Baik. Silakan temanya ini ada percaya Yesus tidak binasa. Begini, Bang. Memang saya juga tidak begitu paham tidak begitu kuasai isi-isi Alkitab. Iya. Tadi saya menarik sekali tentang penyaliban dengan kematian Yesus Kristus. Iya. Coba Abang jelaskan waktu Yesus kan sebelum disalibkan Yesus masih perjamuan antara murid-muridnya. Iya. Diambillah anggur sama roti, itu pertanda inilah darahku, inilah dagingku. Coba jelaskan bagaimana mungkin kalau Yesus tidak mati dan juga kalau Yesus tidak tumpah darahnya di kayu salib. Coba hubungkan dengan ayat-ayat itu. Coba jelaskan. Iya, baik. Yesus sudah menunjuk darah, inilah darahku, inilah dagingku. Darah yang dimaksud Yesus di situ apa, Bang? Tidak, kan begini. Anggur kan? Karena begini toh, Bang. Waktu disalib, Yesus kan mati di atas kayu salib. Itu kan untuk pertanda bahwa kematian Yesus itu sebagai lambang saja di atas kayu salib. Karena Dari mana itu kan ilmunya? orang Kristen dengan minum anggur, dengan makan roti itu sebagai pengingat bahwa Yesus pernah mati, bahwa Yesus pernah tumpah darahnya di atas kayu salib. Itu kan sudah ada ayatnya bahwa Yesus pernah perjamuan dengan murid-muridnya. Iya, perjamuan itu adalah untuk menguji siapa di antara muridnya yang akan berkhianat. Yesus sudah menunjukkan inilah darahku, anggur, dan inilah dagingku, roti. Minumlah, makanlah.
Tidak ada darah beneran di situ, nggak ada darah beneran, nggak ada daging beneran. Di Iya, situ memang itu kan memang tidak ada darah yang benar dengan tidak ada itu kan sebagai lambang. Lambang apa? Bagaimana mungkin dia mengatakan hal-hal demikian, inilah darahku, inilah dagingku. Tidak mungkin dia mengatakan hal demikian kalau dia tidak benar-benar mati di atas kayu salib, dan juga dia tidak. Itu pekerjaan iblis. Itulah gunanya Yesus melakukan perjamuan terakhir ini, perjamuan kudus. Karena Yesus lanjutkan, satu di antara kalian di sini yang hadir yang akan mengkhianati aku. Iya, Siapa di saya antara? paham. Saya paham. Nah, karena yang mengkhianati dialah yang menggantikan anggur ini menjadi darah beneran, menggantikan roti ini menjadi daging beneran. Dialah sang pengkhianat itu. ya, untuk di logikanya saya, Bang, memang tidak masuk kalau sampai di situ. Karena begini, karena dia sudah menunjukkan bahwa nanti kan dia akan mati, toh. Di mana Yesus mengatakan itu? Aku akan mati. Buktinya waktu dia perjamuan kudus, inilah darah, inilah daging sebagai Iya, pertanda. Sudah ada dagingku, sudah kutunjukkan dagingku, sudah kutunjukkan darahku. Kenapa harus kau ganti dengan darah beneran? Pengkhianatlah yang menggantikan itu. Gitu maksudnya. Maka dikatakan dengan Yesus, kenapa Yesus menyebut Yudas itu sebagai iblis? Karena dialah sang pengkhianat itu. Padahal sudah jelas-jelas darahku adalah, yang kumaksud adalah anggur, dan dagingku yang kumaksud adalah roti. Tapi sang pengkhianat benar-benar menginginkan aku mati. Iya, saya paham itu. Kayak yang pengkhianat dia menginginkan aku mati, dia bilang toh. Nah, terus bagaimana mungkin dia bicara seperti itu, saya bilang. Kalau dia tidak benar, karena memang dia sudah tahu memang bahwa dia sebentar dia akan dihukum mati, bahwa dan juga dia darahnya akan keluar sebagai tanda untuk pengingat. Ya, Yesus tidak pernah mengatakan bahwasanya aku akan mati, aku akan begini. Enggak, anak manusia yang dibilangnya. Anak manusia yang memang dia tidak mengatakan aku akan mati dan juga aku akan keluar darah. Dia tidak mengatakan hal demikian. Tetapi tanda-tanda seperti itu kan kita juga harus berpikir. Kenapa dia bisa mengatakan hal demikian? Anda yang sudah terlanjur didoktrin dengan salib, ya Anda harus memikir ke situ. Mau tidak mau, karena Anda sudah terlanjur didoktrin dengan salib. Anda tahu nggak yang salib itu adalah upaya iblis untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus bawa. Salib itu upaya iblis menghentikan Yesus, bukan keselamatan salib itu. Masa iblis yang menyelamatkan kalian? Kan lucu. Memang bukan iblis yang menyelamatkan. Kan kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat bagi semua umatnya, bagi yang percaya dia, kan. Nah, kalau dia juru selamat, dia harus selamat duluan dong. Jangan dia juru selamat, justru dia yang tidak selamat. Bagaimana ceritanya? Ketika orang-orang Yahudi berkongkol-kongkol ingin membunuh dia, bekerja sama dengan iblis, ya dia harus selamat dulu kalau mau jadi juru selamat. Jangan dia yang tidak selamat. Kalau memang dia ingin selamat duluan, tidak mungkin dia harus mengatakan inilah darah sebagai pertanda untuk mengingatku yang akan datang. Lah, orang Yahudi itu ketika mereka melakukan perjamuan, anggur itu sebagai simbol darah, Bapak. Iya. Terus kenapa harus digantikan menjadi darah beneran? Siapa yang ngajarkan menumpahkan darah? Yang ngajari menumpahkan darah itu siapa? Tapi kita fokus di ini dulu. Di mana? Doktrin.